Ada satu lagi teman-teman. Ada satu lagi. Kalau pemain ini bisa menjadi di timnas Indonesia. Karena di Premier League ini sangat baik sekali. Siapakah dia? Hasil pertandingan timnas Indonesia versus Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah diketahui. Duel di Stadion Hasanah Bolkiah Bandar Seri Begawan Selasa 17.10 2023 waktu jam 7 waktu Indonesia bagian Barat dan selesai waktu jam 9 pukul waktu Indonesia bagian Barat berakhir dengan skor 6-0. Menarik teman-teman, akhirnya Hoki Caraka dapat mencetak gol. Indonesia mencetak 6 gol lewat Hoki Caraka di menit 6 dan menit 44. Kemudian Egy Maulana di menit 42. Witan Sulaiman di menit 47 lewat eksekusi penalti. Rizky Ridho 63 dan Ramadan Sananta 82 dengan gol yang sangat. Di sini banyak sekali gol-gol kelas Eropa yang dilakukan oleh timnas kita. Sebelum kita ke pertandingan, inilah susunan pemain yang berbeda dari waktu awal. Hampir 6 pemain yang berbeda dari starter dari timnas Indonesia. Kiper dengan Hernando, kemudian Sandy Walsh, Fahrudin Arianto, Rizky Ridho. Rizky Ridho full mainnya sama Fahrudin. Kemudian ada Pratama Saine Patinama. Cakep bet ini pemain Saine Patinama. Kemudian Egy Maulana Fikri dan Rahmat Irianto, Ricky Kapuaya, Witan Sulaiman, Dennis Sirsiawan, dan Hoki Caraka. Sebelum kita melihat ke pertandingan, alangkah baiknya untuk teman-teman netizen dimanapun Anda berada dengan berbaik hati untuk selalu like dari channel Akasis, kemudian subscribe-nya jangan lupa, kemudian nyalakan juga notifikasi agar kami bisa memberikan informasi-informasi yang baik tentunya untuk teman-teman semua yang ada di sini. Oke, Sintayong kali ini memainkan formasi 4-3-3. Dari kualifikasi pertama di Indonesia, Sintayong melakukan 4-2-4. Kemudian kali ini Sintayong melakukan perubahan yang sangat signifikan. Setiap perubahan-perubahan tidak berjalan mulus. Seringkali gagal dalam mengeksekusinya, dalam mengaplikasikannya. Bisa kita lihat, setelah gol Caraka dengan 1-0, kita kehilangan momen-momen yang sangat berarti dari babak pertama. Kemudian banyak sekali miss antara pemain, antara Witan dan Egy. Egy selamat juga dan Witan bisa bermain kembali. Patut kita catat banyak sekali persaingan di lini tengah, khususnya untuk Egy. Kita masih menunggu dribble-dribble Egy yang selalu melewati pemain. 1-2 pemain dapat terlewati. Ngototnya Egy harus lebih dimaksimalkan kembali. Delaynya Egy telat. Kemudian dalam melakukan uparan dari babak pertama, babak kedua Egy cukup baik. Kemudian banyak sekali kehilangan bola. Kemudian counter attack karena Brunei Darussalam ini tidak melakukan strategi apa-apa, hanya menunggu kita, kemudian mereka langsung melakukan counter. Ada satu dari kesalahan dari Rahmat Irianto, itu hampir menjadi gol, dan banyak juga dari kesalahan dari Egy. Sebelum itu, ini adalah positifnya dari naturalisasi, perbedaan dari pemain naturalisasi mendapatkan hal yang positif untuk pemain kita. Karena kita bisa melihat pergerakan dari Sandy Walsh, kemudian Saine Patinama, dan kita dapat mengaplikasikan dari Asnawi main babak kedua, kemudian Pratama Arhan main di babak kedua. Kalau dari segi kecepatan, Asnawi dan Arhan memang juaranya. Tetapi kalau dalam bermain sepak bola, kontrol bola, kemudian cara timing untuk akselerasi ke depan, kita bisa melihat Saine Patinama dan Sandy Walsh sangat-sangat baik sekali. Cara kontrol bolanya, cara penetrasinya, cara crossing-crossingnya yang mahal. Larinya sedikit, larinya tidak terlalu banyak seperti Arhan, seperti Asnawi. Lebih mengoptimalkan permainan satu sentuhan, kemudian berlari dan crossing. Itu adalah permainan yang simpel dari sepak bola. Namun nyatanya dalam diaplikasikannya, terkhususnya untuk pemain kita, sangat sulit sekali. Kita bisa melihat dari hampir menuju akhir kedua, Asnawi berlari akselerasi sentuhan dengan Sadi Ramdhani. Crossingnya harus dimaksimalkan kembali. Kita bisa melihat keindahan dari sepak bola, yaitu ketika permainan simpel dan efektif dibarengi dengan permainan sayap yang akselerasinya
ke kotak penalti. Itu lebih menghibur. Tapi yang kita lihat dalam sebuah atraksi, sebuah hiburan, yaitu adalah finishing akhirnya, keindahannya untuk mencetak gol. Dan kita beralih ke permainan 4-3-3 yang dilakukan oleh Sintayong terhadap anak asuhnya. Kita bisa melihat Rizky Kapuaya bermain sangat baik sekali, berbeda dengan Egy Maulana yang telat untuk panasnya. Telat, Egy tidak ngotot. Kemudian Witan dapat beroperasi ke kiri ke kanan, Witan seperti dikasih ruang yang bebas. Kemudian Rahmat Irianto untuk menetralisasi antara bek dan pemain tengah. Tapi kita bisa melihat fungsinya dari Rizky Kapuaya menerima bola dari Rahmat Irianto, kemudian dia tipikalnya menusuk ke operan-operan pendek melalui ruang tengah penyerangan kita. Tetapi Witan dan Egy terlalu terburu-buru dalam melakukan hal tiki-taka yang dilakukan oleh Sintayong. Benar saja dari babak kedua aplikasi itu dapat berjalan dengan baik antara Witan dan Egy, sentuhan-sentuhan yang sangat baik. Itu yang diinginkan oleh Sintayong. Tetapi ini tidak jauh berbeda dengan laga awal melawan Brunei Darussalam. Ketika kita mencetak gol, kemudian gol itu telat kembali. Adanya itu di menit-menit hampir babak pertama selesai. Tapi yang harus kita apresiasi, yang harus kita catat, ini adalah pemain kita banyak sekali saingan-saingan dari pemain dipanggil karena cedera. Ini adalah pemain kedua dan cadangan dan inti ini sangat baik sekali. Bisa kita lihat nantinya juga Hoki Caraka akan menjadi monster. Setelah Ramadan Sananta bermain dengan stylish yang sangat baik sekali, mungkin Ramadan Sananta juga akan semoga bisa bermain di luar negeri. Ada pencari bakat dan dia bermain di luar negeri supaya dia lebih tenang lagi, lebih mengasah lagi kemampuan yang dimiliki oleh Ramadan Sananta yang sangat baik sekali. Nantinya juga ada Hoki Caraka. Kemudian banyak sekali pemain lebih baik, banyak pemain kita di luar, pengalaman yang sangat baik sekali untuk di luar. Nantinya juga akan terasa ke permainan timnas kita. Ya bagaikan kita bisa melihat bagaikan Jepang, pemain-pemainnya itu banyak yang di luar negeri dari Eropa. Kemudian bisa melihat dari Maroko, apalagi Maroko, kejutan dari Piala Dunia. Nah ini diharapkan para pemain timnas kita juga dapat meniti karir yang sangat baik di luar negeri, di Eropa begitu. Gak jauh di Eropa, di Liga Jepang saja itu bisa menjadi acuan yang sangat baik untuk para pemain kita. Kalau kita menoreh dari permainan kita babak pertama, kita harusnya banyak sekali gol yang dilakukan oleh timnas Indonesia, yaitu cutback dari Witan kepada Denny Silsiawan, tapi sontekannya malah ke tengah. Seharusnya seorang striker harus lebih-lebih mengoptimalkan peluangnya, harus menjadi cuan begitu kalau dalam bahasa kampungnya, harus menjadi gol. Kemudian Sayene Patinama ada satu sentuhan, ini jarang terjadi sekali oleh Arhan Pratama. Ketika sentuhan-sentuhan dari Sayene Patinama baik sekali kepada Witan, kemudian di cutback dikembalikan lagi kepada Sayene Patinama, dan itu kakinya tidak kaki dengan yang terbaik sehingga bolanya melebar 1 meter dari gawang dari Haimi Abdullah. Nah, selepas itu, permainan kita sangat-sangat kesulitan sekali untuk menusuk ke tengah ketika bisa melihat antara Witan dan juga Egy. Ya, Egy lah menjadi fokus kita, terfokus ke Egy. Kemudian dari back bisa melihat lebih tenang oleh Elkan Bagot dan Rizky Ridho. Jordi Amat juga kalau memerankan formasi 3-5-2 dan banyak sekali di sini. Bisa kita lihat timnas Indonesia yang dilatih oleh Sintayong banyak sekali bisa dibilang saingan-saingan dari lini per lini. Kita berandai-andai jika pertandingan tadi Ipar main, Maklok main, kemudian siapa lagi di sana, Marcelino main, ini akan ada tusukan-tusukan dari lini tengah, akan ada tiki-taka dari lini tengah, kemudian ada gebrakan-gebrakan. Kemudian depannya sudah oke, ini depan sudah oke, sudah ada Sananta, ada Hoki Caraka, Denny Silsiawan, Dimas Derajat. Ini sudah ada 4 nama striker yang dicari-cari oleh Sintayong. Kemudian di
dibantu oleh Saine Patinama, Sandy Walsh, kemudian Elkan Bagot, Rizky Ridho, bisa Jordi Amat juga. Wah, ini sangat keren sekali skuad timnas Indonesia. Yang harus dicatat dari pertandingan kali ini, ketika pemain kita terlalu terpaku dengan permainannya sendiri sehingga melakukan kesalahan sendiri, meski pemain Brunei tanpa mempresur. Kalau itu Piala Asia lawannya Jepang, counter, kemudian banyak sekali pemain-pemain yang sangat berbahaya bisa menjadi gol. Sangat-sangat harap diperhatikan, itu adalah kesalahan-kesalahan kecil yang bisa menjadi besar. Itu harus patut diperhatikan oleh para pemain kita. Ketika perubahan yang sudah di awal tadi kita bisa melihat terjadi perubahan dari sektor sayap, karena Indonesia dominan dari gol-golnya itu lewat sayap. Yang terjadi perbedaannya yaitu tadi ketika permainan yang satu sentuhan oleh Sandy Walsh, oleh Saine Patinama, itu bisa berujung efektivitas pola permainan yang sangat baik sekali. Tidak terlalu mudah capek, tetapi lebih efektivitas. Perbedaannya untuk pemain sayap kita yang lokal begitu, kebanyakan lari dan crossingnya selalu terburu-buru. Lebih baik kita bisa mengambil contoh dari pemain-pemain naturalisasi ini, diaplikasikan menjadi sebuah tim yang sangat unik nantinya. Ketika para pemain yang selalu simpel dan ada penetrasi, kangen juga kepada Yance bersaudara begitu. Kita kangen juga akselerasi yang seperti itu. Tapi ini banyak sekali PR-PR yang kecil sebenarnya, PR-PR kecil yang harus menjadi kuat lagi untuk para pemain kita. PR-PR kecil yang harus dibenahi oleh para pemain kita, yaitu salah passing dari back. Saya lebih percaya Elkan Bagot kalau soal dari untuk mendelay bola. Kemudian dari lini tengahnya ya banyak sekali pemain-pemain kita yang ketika tidak ada pemain yang A, ada yang B, dan jika ada yang B, ada yang C. Banyak sekali, dan mudah-mudahan kita nanti di kualifikasi putaran kedua melawan Irak, Filipina, dan juga Vietnam, kita dapat bermain dengan baik. Nantinya melawan Irak terlebih dahulu, Filipina, kemudian Vietnam kalau nggak salah. Dan ya sangat happy sekali untuk pertandingan kali ini. Timnas Indonesia semoga melaju terus, karena ini kita bisa melihat pertandingan yang sangat luar biasa sekali. Meski kita di kandang lawan, tetapi itu rasa kandang, tandang rasa kandang. Kita bisa melihat banyak sekali antusias Indonesia. Wajar sekali kalau kita lebih fokus analisa kepada timnas Indonesia, karena sepak bola ini adalah olahraga sepak bola yang nomor satu kalau di Indonesia. Sangat-sangat luar biasa sekali. Kalau kita di mana-mana itu pasti ada supporter Indonesia, dan juga kita berdoa untuk timnas Indonesia. Dan ya sangat salah berarti. Ada satu lagi teman-teman. Ada satu lagi, kalau pemain ini bisa menjadi di timnas Indonesia, karena di Premier League ini sangat baik sekali. Siapakah dia? Dan ya, oke, sampai di sini. Itu siapa? Iya, itu yang di Newcastle United. Oke, dan ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Thank you for watching.